Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara menonton, baik di Jakarta maupun di kota-kota lainnya. Percaya Tuhan kita maha hadir, Dia akan menjangkau, Dia akan menjamah semua yang menonton ibadah hari ini. Hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyikan syukur dan pujian kita, sebab Dia baik dan kasih setianya dari dulu sekarang sampai selamanya tidak berubah. Amin, come on! Seindahnya pelangi, seterangnya mentari, namun Kau yang terindah. Yes Jesus, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Percaya walaupun badai menghadang, bumi bergoncang, Engkau tetap setia. Yes Lord, Allah yang baik Tuhan. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari, namun Kau yang terindah. Hanya Kau yang termegah, hanya Kau yang termegah. Come on. Walau badai menghadang, even bumi bergoncang, dan bumi pun bergoncang, Kau percaya Kau Allah yang setia. Namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Oh, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Oh, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Selalu setia dalam hidup kami. Sungguh nyata kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau tempat kami berlindung Tuhan. Tiada tempat lain lagi Tuhan. Kekuatan kami hanya dari Engkau Bapa. Oh Yesus. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatan.
izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh Tuhan, Kau selalu setia menjagaku selamanya. Ku tak perlu khawatir, ku tak perlu takut, karena Kau besertaku. Kau memegang tanganku, Kau sumber kekuatan bagi yang membutuhkan. Kau sumber air bagi yang dahaga. Kau sumber kesembuhan bagi yang sakit, sumber kelimpahan bagi yang mencari wajah-Mu. Oh Tuhan, mari saudara, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir akan apa yang ada di sekitar kita. Akan ada berita-berita yang negatif, kesehatan yang tidak bagus, atau keuangan yang tidak baik. Tapi percaya, beriman kepada Tuhan, karena Tuhan adalah menara yang kokoh. Tidak ada orang-orang yang terjatuh pada saat bersama dengan Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kita terjatuh sampai tergeletak. Oh Tuhan, oh Jesus, di dalam kesesakan, dalam kebimbangan, dalam kemenangan pula, Engkau bersama kami. Oh Jesus, oh Lord, oh Tuhan, oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Mari katakan, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.
tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau selalu ada Tuhan di samping kami, mendengar keluh kesah kami. Karena Engkau Bapa yang baik, Bapa yang tidak menghakimi, tetapi Bapa yang mencintai kami. Begitu luar biasa Tuhan karya-Mu Tuhan. Kau sudah mau mati untuk kami, menebus kami Tuhan, membawa kami sejauh timur dari barat Tuhan. Kau melayakan kami Tuhan. Sungguh luar biasa, sungguh indah karya-Mu Tuhan. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heaven shouts your praise. All creations bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, Yesus, you are beautiful. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heaven shouts your praise. All creations bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, oh, how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus. Sing forever, Jesus, I love you. Jesus, I love you, and I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you, and I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you, and I will sing forever. Jesus, I love you.
how beautiful, name above every name, exalted high, how wonderful, oh how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus. Oh Tuhan, yes Lord, namamu nama yang indah Tuhan, namamu nama yang luar biasa Bapa. Dan sungguh Tuhan, kami tahu Tuhan, namamu melebihi segalanya Tuhan, di atas bumi dan di surga Bapa. Kami percaya Tuhan, namamu nama yang berkuasa, menyembuhkan, memulihkan Tuhan. Dan namamu yang menyempurnakan kami Bapa. Bapa, hari ini kami datang Tuhan, kami mau Tuhan spend waktu kami Tuhan, untuk kami mencari wajah-Mu Tuhan, untuk kami mau mendengarkan suara-Mu Bapa. Bukan cuma rutinitas sesaat Bapa, bukan cuma sebagai kami mencari wajah-Mu, kami mencari berkat-Mu Tuhan, tapi kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau mengenal Engkau Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Dan kami mau bersyukur Tuhan untuk karya keselamatan-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan, yang membawa kami Tuhan dari kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau excited Tuhan mendengar firman-Mu Tuhan, untuk mempersembahkan yang terbaik dari hidup kami juga kepada Engkau. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Para yang percaya katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudara, masih excited kita untuk mendengarkan firman Tuhan? Ada amin. Kita akan mendengarkan sharing persembahan, dan kita menyiapkan hati kita untuk kita memberi yang terbaik. Selamat hari Minggu dan selamat memberi. Teman-teman semuanya, senang banget pada hari ini saya dikasih kesempatan untuk bisa sharing persembahan buat teman-teman semua. Nah, sebelum saya sharing, perkenalkan nama saya Stella bagi yang belum kenal. Dan terima kasih buat tim pelayanan yang udah ngizinin saya untuk berbagi sedikit sharing untuk persembahan ini. Dan buat teman-teman yang udah lama ketemu, halo, apa kabar semuanya? Ya, pada pagi ini saya mau sharing. Sebelum mulai sharing, saya akan bacakan satu ayat Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, sedikit saya mau sharing. Jadi ceritanya di depan rumah tante saya ada kucing liar yang sempat melahirkan di sana. Kemudian saya urus sampai akhirnya mereka besar, dan tiba saatnya ada salah satu kucing yang mungkin lahir duluan. Tiba saatnya untuk disteril. Nah, waktu itu kami masih awam, jadi kami cari-cari tempat bersubsidi lah istilahnya ya untuk mensteril si jantan ini. Nah, begitu kami cerita kepada pihak penyelenggara kalau kucing itu lahir di sana, dan kebetulan saya punya satu kucing lagi yang di rumah. Itu saya juga kebetulan rescue, dan saya ada cerita juga sama teman-teman dari yayasan yang ngasih steril ini. Nah, mereka tuh sukacita sekali menyambut kedatangan si kucing yang mau disteril ini, karena mereka tuh seneng banget ada orang yang masih peduli sama kucing liar, ada orang yang masih peduli untuk mensteril kucing. Jadi kita aja manusia yang memberikan perhatian sedikit, cuman steril kucing aja, kita diapresiasi begitu besarnya oleh teman-teman dari yayasan. Bayangkan kalau misalkan teman-teman memberikan dengan sukacita, dengan kerelaan hati untuk Tuhan, pasti Tuhan akan lebih mengapresiasikan kita, dan pasti Tuhan akan memberikan yang lebih buat kita. Segitu aja mungkin sharing saya, singkat, padat, jelas, dan tepat ya. Oke, buat teman-teman yang mungkin mau memberikan persembahan, bisa langsung melalui transfer ke Bank BCA Gereja Victory Indonesia. Oke, buat teman-teman makasih untuk persembahannya, dan
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena pada pagi ini kami bisa kembali lagi datang kepadamu, bisa kembali lagi ingat untuk memberi kepadamu ya Bapa. Jika kami bisa memberi kepada binatang yang kecil ya Tuhan seperti kucing dan kami bisa diapresiasi oleh teman-teman pecinta kucing ya Bapa, kami yakin dan percaya jika kami memberikan untuk kemuliaan-Mu, Engkau akan memberikan yang terbaik untuk kami ya Bapa. Kau akan memberikan kami berlipat-lipat lebih dari apa yang kami beri ya Bapa. Kiranya Engkau berikan kami hati yang sukacita untuk memberi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu City Victory. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Michael Tenggala. Saat ini saya berada dalam tim pengembalaan City Freedom. Nah, satu kehormatan untuk saya bisa membagikan isi hati Tuhan untuk jemaat Tuhan di City Victory. Nah, terima kasih kepada Pastor Joshua dan Pastor Sanita untuk kesempatan hari Minggu ini untuk saya bisa membagikan sesuatu yang bisa, saya percaya bisa memperlengkapi kita semua. Nah, hari ini saya mau membagikan tentang iman dan bagaimana jika kita izinkan, maka iman itu yang akan fight untuk kita. Mari kita buka sama-sama 1 Timotius 6 ayat 12. Dikatakan begini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Nah, bahasa Inggrisnya katakan begini, versi NIV. Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Nah, di ayat yang barusan kita baca, Paulus tulis kepada Timotius, jelas banget bahwa ada satu cara bertanding, cara bertarung, cara fight, dalam bahasa Inggris dikatakan fight ya, supaya kita bisa berjalan dalam kemenangan yang sudah memang disecure oleh Kristus buat kita. Paulus berkata begini, fight a good fight of faith. Spesifik banget. Kita nggak disuruh fight every fight, only the good fight. Saya percaya sebagai orang Kristen sangat penting kita diperlengkapi bagaimana untuk supaya kita bisa bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Nggak suka, kita untuk bertanding itu sangat nggak relevan, nggak ada urusannya dengan suka nggak suka. Dalam artian gini, you have no choice but to fight. Pada saat kita selamat dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita lahir baru. Suka nggak suka, pada waktu kita berdoa, terima Yesus, you are born again into a fight. Karena suka nggak suka, iblis akan serang kita once kita terima Yesus sebagai juru selamat. Pilihannya, kita fight back atau kita terima kalah. Nah, jadi kita harus terima dulu nih kondisi ini. Nah, kalau kita bicara dengan orang yang bertinju secara pro fighter lah gitu ya. Semua ada caranya, ada strateginya. Mereka nggak naik ring tinju lalu pukul sembarangan. Ada specific plan. Gimana cara supaya bisa menang? Ada specific strategi. Nah, terbanyak dari kita yang saya temui, kalau mau jujur, agak bingung gitu loh. How this fight supposed to be? Yang ada kita cuman kuat bahwa semuanya sudah dikalahkan Yesus di kayu salib, ya kan? Tapi let's be honest about it. Nggak tiap hari juga kan kita ngerasa kita sebagai pemenang. Ada kalanya kita merasa kok sepertinya kita lebih banyak kalahnya daripada menangnya. Lalu waktu kita ketemu teman kita dan kita mulai curcol gitu kan. Waktu cerita dia bilang, itulah, lu kurang percaya. And again, jangankan kita berasa lebih baik, kita merasa bahwa we are inadequate. We are not enough. We are losers. Everybody else is a winner but us. Nah, kita nggak mau kan cuman percaya gini, kita punya harta banyak di surga, tapi kita hidup dalam kekalahan hari-hari ini. Yes, I believe in jalan dari emas di surga dan yang lain-lain, tapi selagi kita hidup di tempat ini sekarang, saya juga percaya Tuhan punya berkat tersendiri untuk kita. Nah, hari ini saya mau kita belajar sama-sama bagaimana menghidupi hidup yang berkemenangan selagi kita ada di dunia ini. So, pertama-tama, what is a good fight?
Buat saya gini, a good fight is a fight that we have been equipped for. Waktu kita sudah diperlengkapi. It's a good fight. Good fight adalah waktu kita punya segalanya yang kita butuhkan menjalani pertandingan tersebut. Good fight is a fight when we get in there, the fight has been already won for us. Ya kan? That's a good fight. Nah, banyak orang Kristen berkata gini, wah, iblis serang saya di financial. Iblis serang saya di kesehatan. Serang saya di mana lagi lah, gitu kan. Listen, we are not called to fight the enemy. Shock ya. We are called to stand against the enemy. Nah, yang Paulus tulis untuk Timotius adalah fight a good fight. Artinya gini, ada bad fight to fight. A good fight of faith, bukan yang lain. Nah, itu yang Paulus mau. Jadi arena pertandingan yang kita dipanggil untuk bertanding adalah satu pertandingan iman yang memang sudah dimenangkan oleh Kristus lewat karya salib. Efesus 6 ayat 12 versi ESV bilang ini, for we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Nah, ayat ini jangan ditelan mentah-mentah. Coba pikirin. Ada perbedaan yang signifikan antara fight dan wrestle. Wrestle itu is pulling back and forth kind of fight, ya kan? Gulat adalah satu pertandingan olahraga yang bertujuan untuk supaya kita kehilangan keseimbangan, untuk kemudian kita dibanting, disubmit. Itu gulat. Nah, jadi yang dimaksud adalah gini, waktu iblis bergulat dengan kita adalah dia cuma berusaha supaya kita kehilangan keseimbangan. Keluar dari fondasi iman kita. Tapi selama kita nggak keluar dari fondasi iman kita yang akan fight untuk kita. Saya percaya banget itu. Seringkali gini, iman kita nggak bisa fight untuk kita adalah gini. Karena kita yang menghalangi iman kita untuk bekerja. Kita yang sabotase iman kita sendiri. Iman yang ada dalam kita itu sangat besar kuasanya. Lebih dari yang bisa kita pikirkan. Kepercayaan kita terhadap apa yang sudah Yesus lakukan untuk kita itu sangat berkuasa. Banyak dari kita yang nggak mengalami kuasa iman kita. Karena iman kita berada pada posisi yang salah. Oke? Nah, kenapa pada posisi yang salah? Kita taruh iman kita pada kondisi keuangan misalnya. Pada reputasi kita. Even pada keluarga kita. Pada kerjaan kita. Pada anak-anak kita. Pada status sosial kita. Lalu kita bingung, kok kita hancur-hancuran pada saat uang di rekening bank kita sedikit? Ya karena kita taruh iman kita di uang kita. Ini, iblis itu nggak incar kita punya uang. Yang dia incar, kita punya iman. Dia nggak peduli dengan kita punya uang. Yang iblis kejar adalah kita punya iman. Tapi karena dia bisa lihat kita taruh iman kita pada uang kita, ya otomatis keuangan kita yang digoyang. Ya kan? Nah, jadi kalau kita cabut kita punya iman, lalu kita taruh pada Tuhan, waktu iblis serang keuangan kita akan baik-baik saja. Because our faith is grounded in the knowledge of who God is for us. Nah, kalau kita mau belajar bagaimana iman kita bisa fight for us, kita harus ngerti dulu. Apa sih iman itu? Ibrani 11 ayat 1 berkata begini, iman adalah dasar. Dasar sama dengan fondasi. Posisinya gimana? Di bawah. Di atasnya ada kata diharapkan. Kita bangun harapan. Dalam bahasa Greeknya itu bukan berharap ragu dapat apa enggak. Tapi lebih kepada ekspektasi. Kata expect something to happen karena kita berdiri di atas iman. Jadi iman adalah dasar dari segala yang kita percaya. Ekspektasi akan terjadi. Jadi bagaimana iman bisa fight for us? Yakobus 2 ayat 17. Ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Dalam bahasa Inggris dikatakan works. Jadi iman harus dipasangkan dengan perbuatan. Perbuatan nggak pakai iman adalah agamawi. Iman tok tanpa perbuatan adalah mati. Hanya iman dengan perbuatan yang bisa menghasilkan sesuatu. Jadi kalau sadar, sebenarnya kita orang percaya punya iman itu berkuasa banget. Tapi kenapa nggak menghasilkan apa-apa? Karena iman kita tidur, dormant. We need to work out our faith, gitu loh.
Waktu kita aktifkan kita punya iman, iman kita akan maju dan menghasilkan kemenangan demi kemenangan. Nah, saya mau share 3 cara untuk aktifkan kita punya iman. Oke? Keluaran 14, ayat 13 sampai 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Kedengarannya kayak kita nggak lakukan apa-apa ya, karena Tuhan yang berperang kan. Nah, gampang kedengarannya. Problemnya gini, bisa percaya nggak? Masalahnya adalah gini, kepercayaan. Kita nggak susah percaya. Seringkali kita coba tolong Tuhan. Lebih parah lagi, sering kita yang coba jadi Tuhan. Simple. Waktu kita percaya firman Tuhan yang kita baca dan hidupi, akan aktif dalam hidup kita. Dalam bahasa Inggris dikatakan gini, God will fight for you, and you shall hold your peace. Poin pertama, hold your peace. Ini lebih gampang diomongin, dikhotbahin, daripada lakukan. Gampang bilang amin waktu hari Minggu. Waktu kita ibadah online, santai-santai, sambil tunggu Gojek, GrabFood datang. Tapi nggak segampang itu waktu hari Senin datang. Ada tagihan yang belum dibayar. Waktu kita ketemu dengan bos yang lagi stres, nyebelin. Waktu kita ketemu tantangan dalam kita punya pernikahan. Waktu kita kembali menghadapi tantangan di kesehatan kita. Not easy to hold our peace. But we have to. That is our part. Itu bagian kita. 1 Samuel 1 ayat 14 sampai 18. Ini cerita tentang Hana, baca di rumah aja, yang tidak bisa hamil. Lalu singkat cerita dia pergi berdoa sampai gembalanya sendiri pikir, Hana mabuk. Mungkin ada dari kita yang bergumul kayak gitu hari-hari ini. Tapi gembalanya sendiri kok nggak bisa ngerti ya, kayak nggak bisa lihat gitu loh. It's time to hold your peace. Ayat 17 dalam bahasa Inggris, coba perhatiin. Then Eli answered, go in peace. And the God of Israel grant you petition that you have made to him. And she said, let your servant find favor in your eyes. Then the woman went her way and ate, and her face was no longer sad. Bahasa Inggrisnya ngomong gitu, ESV. Perhatikan gini, Hana belum dapat jawaban dari doanya. Tapi dari statementnya Imam Eli bilang, go in peace aja bisa rubah dia. It's so powerful if we can learn how to hold our peace. Setelah kita berdoa, kita katakan amin, it's done. Percaya. Firman Tuhan gak butuh bantuan kita. Yang dia butuhkan adalah kita perkatakan. Ya kan? 2 Korintus 4 ayat 13 kayak gini. Memperkatakan iman adalah satu bentuk kepercayaan. Yang pertama, hold your peace. Yang kedua, coba baca Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Gitu ya. Poin nomor 2, setelah hold your peace, nomor 2, obey the word. Obedience to the word of God is the most underrated things I believe in the church. Ini Tuhan bicara kepada Yosua, observe, meditate, follow the word of God. Kalau kita melakukan yang kita baca, hidup kita akan berubah. Terlalu banyak orang Kristen nggak mau ngikut firman Tuhan. Baca firman Tuhan tuh kalau mau cari pembenaran. Cari alasan, cari excuse. Soalnya gini, Tuhan punya track record yang bagus. Kenapa nggak sih susah banget untuk nurut yang Tuhan suruh? Kita lebih suka konseling daripada nurut. Waktu kita taat dengan firman Tuhan, iman kita akan perang untuk kita. Ingat ini, berkat ngikut ketaatan. Sejauh mana kita taat. Ini basic, fundamental. Banyak dari kita yang dalam masalah bukan karena iblis lebih hebat. Tapi terbanyak ini, kita nggak pernah baca firman Tuhan. Nggak pernah ikut firman Tuhan. Nggak populer ya, namanya ya. Poin nomor 3, stand on your promise. Do you have a promise that you are standing on or not? Yosua 1 ayat 2-3 berkata begini. Hambaku Musa telah mati.
Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah, waktu Pastor Phil berdoa untuk gereja City Freedom, that we gonna have like 1,000 people, it's like confirmation of what I have in my heart 3 years ago. Waktu itu saya sudah forget it, gitu kan, udah lupain. Tapi waktu Pastor Phil sebut itu, it's like a wake up call for me. That is the promise of God. Seems scary, seems impossible. Nah, waktu ulta gereja keberapa ya, saya lupa. Pastor Jonathan Patiasina bicara untuk kita. Dan di akhir dia berkata, gereja ini akan terjadi 3 hal. Yang pertama ada networking yang kuat, lalu ada lumbung pengajaran. Yang terakhir, dia bilang gini, anak-anak muda. Poin terakhir saya agak setengah nggak percaya. Karena waktu itu saya ingat banget, kita sempat lakukan survei. Dan jemaat kita mostly umur 55 and above. Dan 50% dari situ tidak produktif. Wah, dapat dari mana anak muda? Tapi hari ini saya bisa melihat bagaimana Tuhan kirim anak-anak muda ke gereja kita. Thanks to ibadah online. Makanya selama pandemi saya nggak ribut bahas bagaimana or kapan pandemi ini berakhir. Karena even in the impossible situations, I saw God is moving and at works in our church. Tugas saya cuma percaya. If you got a promise, you got something to set in a stone. You gotta have a promise. Make decision, buat keputusan bahwa kita akan percaya dengan janji Tuhan, which is grounded and rooted in the Word of God. Cuman itu satu-satunya yang akan buat kita bertahan dalam musim yang sulit. Belajar punya perspektif surga. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir dan dikejar Firaun, depan Laut Merah, di belakang tentara Mesir. If you are in their position, what are you thinking? Most of us maybe akan berpikir bahwa, wow, bangsa Israel akan cuma dikeluarin dari Mesir cuma untuk terjebak mati di padang pasir. Pernah nggak kita berpikir bahwa mungkin itu cara Tuhan untuk menjebak dan menghabisi bangsa Mesir instead of bunuh bangsa Israel? So hold on to your peace, obey the word of God, and stand on the promise of God, and you'll be fine. Saya mau cerita sedikit yang terjadi dengan kita. Like 1 year ago, ya tahun lalu, bulan Juli, kita terpaksa untuk lepas kita punya facility di Kuningan City, Heart Space. And then, karena pandemik, saya pikir ya, it's not wise to keep paying, ya kan, something yang kita nggak bisa pakai juga. Akhirnya kita lepas dan dananya kita bisa pakai untuk relief, pandemic relief, bantuan. Nah, waktu itu gini, saya nggak mikir apa-apa. Sampai bulan Oktober, people udah mulai turun nih, udah mulai oke, udah mulai isu bahwa yuk kita onsite, yuk orang udah mulai capek dengan online. But ya kita nggak punya tempat gitu loh, saya pikir kan. Jadi kita mulai cari. Kita mulai cari. Saya ingat April 2019, saya ada tulis di note saya, waktu itu kita lagi ada satu problem yang cukup berat dan saya kesel banget. Lalu saya tulis di note saya. Sebelum saya tulis, saya kesel banget. Tuhan bilang gini, tulis dong. Kamu maunya apa? Saya tulis detail. Saya mau tempat. Itu kayak warehouse, industrial style. Saya mau 500 square meter untuk men's sanctuary. Saya mau 200 square meter untuk kids. Next gen, kantor di situ. Dan saya mau di ruko, saya mau di tengah kota, saya cuma bisa bayar per bulan, deposit cuma bisa 1 bulan sewa, harganya saya tulis saya cuma mungkin bisa 50 juta, tops, saya bilang begitu. Saya tulis semua. Habis itu saya lupain itu notes. Saya lupain. Sampai waktu akhirnya kita mesti cari. Kita nyari itu tanpa guidance. Saya lupa saya pernah doa, saya minta itu. Kita nyari segala macam. Nggak ada yang nemu. Mulai stres kan, mulai pusing kan. Aduh. Tapi
waktu kita lagi cari untuk kita punya taping untuk Christmas, kita ngelewatin satu tempat, dan saya ngeliat satu tempat, it's like deja vu. Semua yang saya minta di list itu ditik satu-satu, pelan-pelan. Waktu saya bilang saya tulis itu, saya minta ruko. Saya minta di tengah kota. Ada yang ketawain saya waktu itu 50 juta ruko di tengah kota. Impossible lah, dia bilang. Tapi hari ini saya ketemu tempat itu, tau nggak? Di mana? Di White Hashim. Di seberang Sarina. Ya cukup center kan, ini tempat. Nah, saya bilang gini, tapi ini bukan ruko. Saya bilang gitu. Iseng-iseng saya tanya sama satpam di bawah. Pak, ini dulu tempatnya apa, Pak? Dia bilang, ini 6 ruko digabung jadi satu. Wow. Semua tik. Dan hari ini kita lagi dalam proses renovasi. I mean gini loh. If you have the promise of God, you'll be okay. Semua tantangan hanya untuk reveal sebenarnya what's inside of us. Are we really believe in God? Are we really rooted in the Word of God? Are we really have faith in God? Jadi hari ini saya minta ajak kita semua, yuk kita ambil keputusan untuk lebih percaya Tuhan daripada kita punya agenda. Nggak usah sibuk keluar, cari jalan keluar dari masalah. Karena lebih penting kenal Tuhan dalam masalah daripada cuma sekedar keluar dari masalah. Saya harap kita semua terbantu dengan pesan hari ini. Tuhan memberkati. Angkat tangan saudara pada saat ini untuk menerima berkat dari Tuhan. Biar kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, dan dari Yesus Kristus dalam menyucikan setiap kita, menguduskan kita, supaya kita bisa datang kepada tata kasih karunia dan pertolongan pada waktunya. Anda jangan takut, tapi Tuhan menyertai saudara. Diberkati engkau masuk, diberkati engkau keluar, diberkati buah kandunganmu, buah adonanmu, dijauhkan dari segala mara bahaya, termasuk penyakit COVID-19, apapun juga, segala panik, segala ketakutan, segala kebimbangan, aku tolak dalam nama Tuhan Yesus. I speak blessing, aku ucapkan berkat kehidupan bagi setiap orang pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin dan amin. So good untuk ketemu saudara. Sampai kita ketemu lagi minggu depan, karena saya exciting untuk berita yang saya sampaikan, dan saya ketemu lagi di dalam pertemuan Zoom untuk berdoa. Selamat menikmati hari ini dan Tuhan memberkati. See you all.